Halo semua, perkenalkan nama saya Willy Osean dari kelas 12 IPA 6, absen 39. Saat ini saya ingin membahas tentang isu korupsi dan pungli di lingkungan sekolah pendidikan. Kasus pungli dan sogokan di lingkungan kita itu ada. Contohnya kayak di lingkungan pendidikan. Kasus pungli untuk masuk sekolah negeri itu nyatanya masih ada. Dan bukan mitos semata. Seperti banyak yang beredar, ada beberapa kasus seperti ketidaksesuaian kuota di PPDB online dan murid yang bersekolah di sekolah tersebut. Seperti misalnya nih ya, kuota di PPDB online ini 240 murid yang bisa keterima. Namun ternyata murid yang masuk di sekolah itu tiba-tiba ada 370-an. Itu misalnya aja guys, tapi sepertinya memang terjadi ya di sekolah lain mungkin itu. Tapi saya mah nggak mau sebut sekolah. Tapi ada memang. Kalau saya sebut nanti saya diserang buzzer. Dan menurut saya sendiri itu hal yang tidak etis gitu loh. Ya kan? Menurut saya kegiatan ini hal ini nih bisa terjadi tidak dikarenakan satu pihak saja. Namun runtut mulai dari seorang kepala yang memimpin di sekolah itu dan kaki tangannya yang bekerja. Saya ngomong ini bukan hanya berdasar omong kosong yang nggak punya bukti. Saya ada beberapa bukti, ada pengakuan beberapa orang dari sekolah lain loh ya. Ini sekolah lain loh. Dia bisa dibilang ya sebagai salah satu orang yang mencoba di jalur ini. Bisa disebut korban, bisa disebut pelaku juga. Namun mungkin dia melakukan hal ini karena ada juga akal-akalan dari pihak sekolah yang nakal gitu. Sekolahnya nggak tahu di mana. Kalau dibilang, Will, kok lu nggak ngelaporin sih? Kan gitu. Lu bisa ngelaporin dengan bukti-bukti. Lalu hukum di Indonesia itu kadang lucu guys. Kayak salah satu berita nih. Siswa SMA dijerat UU ITE usai bongkar kasus pungli. Ya, jatuhnya sih masih banyak sih bandit-bandit yang nggak terima perbuatan jahat mereka itu kebongkar. Kalau dipikir secara logika ya, kuota yang harusnya untuk 240 murid malah jadi 370 kan gak masuk di akal gitu loh. Masa iya sih 130 murid beli bangku gitu? Iya bener banget guys. Kayak ada di sekolah mana gitu ya, yang katanya kelasnya penuh sampai suatu ruangan itu yang harusnya ruang untuk belajar kayak lab gitu dijadiin kelas juga. Saya nggak tahu di mana sekolahnya, tapi harusnya kan fasilitas sekolah itu terpenuhi ya. Tapi mungkin saking banyaknya murid yang ingin bersekolah menggebu-gebu jadi penuh gitu loh. Lalu solusi yang akan saya berikan 10 tahun ke depan itu adalah saya sudah yakin untuk menempuh jurusan ilmu komputer. Dan setelah saya lulus nanti, saya akan memberikan yang terbaik untuk negara. Entah menjadi salah satu seorang pengawas data yang menguji kebenaran di masing-masing sekolah. Bisa. Lalu saran saya atau masukan saya itu sebaiknya di setiap sekolah itu diperlukan setidaknya seorang pengawas netral yang benar-benar mengawasi pungli dan korupsi di sekolah. Jadi mereka itu mengawasi sehingga apa yang ada di data itu real gitu loh. Dan tidak ada juga bangku yang diperjualbelikan dan kuota yang dimanipulasi. Dan menurut saya, kita sebagai murid dan juga baik orang tua itu berlaku jujur. Sebuah sekolah negeri itu kan harusnya sebagai bantuan dari pemerintah agar anak-anak yang berprestasi, yang bermasalah di biaya, yang bermasalah di jarak, bisa bersekolah dengan baik. Kalau menurut saya, jika kalian memang ingin sekali masuk ke sekolah negeri, masuklah dengan jalur yang benar dan jujur. Jangan melalui jalur ilegal seperti sogok menyogok. Secara tidak langsung kalian membohongi kemampuan kalian sendiri gitu loh. Apa salahnya gitu loh. Jika kalian tidak diterima di sekolah negeri, kalian bersekolah di sekolah swasta. Orang bayar pungli bisa, masa sekolah di swasta nggak bisa? Swasta yang meringankan biaya juga ada kok. Pun kalau kalian terdesak di kebutuhan biaya, buat surat keterangan tidak mampu, lalu daftar lewat jalur SKTM. Bila pemikiran kita juga tidak berubah,
bagaimana sebuah sistem bisa berubah. Harus ada perubahan-perubahan mulai dari hal kecil agar perubahan-perubahan besar bisa terjadi. Sekian dari saya. Terima kasih. Doakan saya selamat ya.